Halo teman-teman bonsai, apa kabar? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Suka-Suka Bali Bonsai. Teman-teman yang penasaran dengan koleksinya Suka-Suka dan perjalanannya Suka-Suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi ya berkaitan dengan dunia bonsai. Yang penasaran ikut terus karena saya akan bahas salah satu koleksi saya yang ada di studio Suka-Suka. Mungkin selain sendiri ya, ada sebuah pohon Hokianti seperti mana prosesnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman karena banyak teman-teman yang penasaran seperti apa sih koleksinya Suka-Suka. Nah, salah satu kita bahas. Semoga bermanfaat. Langsung saja teman-teman. PBBI Jaya, PBBI hebat, PBBI maju. Nah, teman-teman bonsai, jadi kita berbagi ya. Nah, di sini ada salah satu koleksi saya yang ada di studio Suka-Suka. Nah, ini salah satunya pohon Hokianti. Jadi pohon Hokianti ini kita akan bahas bagaimana perjalanannya, prosesnya sampai posisi seperti saat ini. Nah, tentunya juga ceritanya luar biasa, teman-teman. Harapan kami juga pohon ini kedepannya berprestasi. Kita langsung aja lebih dekat cek ya, seperti apa keberadaannya ya. Ya teman-teman, nah di sini saya akan membahas sebuah pohon Hokianti yang mana perjalanannya seperti apa, prosesnya dan bagaimana ya. Nah, saya kenalkan teman-teman, ini merupakan sebuah pohon Hokianti. Jadi di sini kita program di studio Suka-Suka sudah lamanya kurang lebih hampir 5 tahun ya. Antara 4 tahun, 5 tahunan teman-teman. Jadi kita dapat komposisi pohon ini tinggi, agak tinggi dia. Jadi dengan diameter batang teman-teman bisa perhatikan. Nah ini. Nah adapun perjalanan pohon ini waktu saya pinang dengan rekan kita juga. Nah ini nilainya lumayan juga ya. Nah karena saya tertarik sekali dengan posisi atau komposisi pohon ini. Kenapa? Ini ngambil tema gayanya informal ya. Jangan ngambil gaya informal dengan karakter batang yang begitu tua dan lingkaran Hokianti sebesar ini termasuk langka. Artinya dengan gerak dasar seperti ini nih lumayan lah. Artinya tantang kita cari gerak-gerak seperti ini agak sulit ya dapat. Memang ada ya, tapi agak sulit ya. Nah di sini mungkin saya bahas dengan teman-teman bagaimana sih saya berinvestasi dengan bonsai ke depannya. Nah ingat teman-teman, kalau mau penasaran terus, mau ikuti, jangan sampai kecolongan, jangan asal main bonsai. Silakan memilih bahan-bahan yang benar-benar bernilai, mempunyai investasi ke depannya. Jangan pusing dan jangan ragu, ikuti channel Suka-Suka terus. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Nah di sini salah satunya koleksi saya pribadi di studio Suka-Suka. Ini saya dapat itu seperti saya sampaikan tadi 5 tahun yang lalu. Nah pohon ini saya program hanya di pot seperti ini. Nah mungkin teman-teman biasa ngelosnya di bawah ya, di ground.
Namun karena keterbatasan tempat, sengaja saya ground dengan pot seperti ini aja. Bagaimana sih hasilnya? Nah, jadi saya tidak bercukup dengan bercerita dengan teman-teman, karena kalau ground biasa udah banyak dilakukan teman-teman. Terutama berbicara tentang lahan-lahan yang punya luas ya. Yang saya jadi benak saya yang saya pikirkan, bagaimana teman-teman saya yang punya lahan kecil, namun tidak ketinggalan untuk melihara bonsai. Tentunya bonsai yang berkualitas. Teman-teman lihat sendiri, ini bahan sederhana ya. Namun harapan bisa berkompetisi untuk cari juara. Nah, saya bahas lagi. Dengan pot seperti ini, dengan media pasir malang, campuran tanah subur sedikit ya, dan selalu mengarahkan akar dalam program ini, ya beginilah hasilnya teman-teman, lihat sendiri. Ini saya cutting baru sekitar 2 hari 3 hari kemarin ya. Saya cutting sambil ngilangkan rasa jenuh. Mungkin lagi suntuk apa, kita cukur-cukur, potong-potong, arahkan. Namun dalam penggarapan ini teman-teman tidak usah terlalu buru-buru. Nah inilah pentingnya teman-teman paham. Pentingnya paham yang mana perlu dipotong, yang mana perlu masih dilos. Saya harapkan juga tidak semuanya harus dipotong gitu loh. Tentunya dalam sebuah proses, saya yakin dan percaya tidak semua akan rata besarnya. Tentunya yang dapat pencahayaan bagus, angin sinar yang pas ya, saya rasa itu lebih subur. Namun bagaimana berapa cabang anak cabang atau ranting yang belum dapat cahaya yang maksimal? Tentunya perkembangannya pasti lebih lambat. Nah tentunya itu jangan dipotong dulu, biarkan los. Nah di sini kita akan jelaskan lebih detail, praktek langsung, teman-teman perhatikan ya. Jadi di sini kita jelaskan. Nah ini teman-teman dulu pohonnya keluar, pernah kontes di Puspom Badung, sudah dapat best 10 di prospek. Namun karena kami kurang puas dengan perakarannya terutama, dan juga kematangan antara cabang anak cabang, kami program lagi dalam sebuah pot seperti ini. Nah tentunya teman-teman bisa mencoba ya ke depannya. Jangan takut ragu bahwa pot segini ini besarnya ini saya bisa peluk teman-teman ya. Ternyata bisa juga gitu loh. Ternyata pohon juga tumbuh dengan subur. Nah ini, oke kita cek teman-teman lebih detail, saya jelaskan dikit. Nah ini Okianti ini memang gerak dasarnya sudah bagus ya. Jadi saya mencari karakter yang matang, karakter yang tua ya, tua tampak tua sekali. Ini bicara kita gerak dasar. Nah di sini gerak dasar ini kita perhatikan. Nah dan tingginya juga teman-teman perlu perhatikan. Dengan besar diameter batang seperti ini teman-teman, tentunya juga teman-teman harus memperhatikan proporsinya ya. Dengan kalau ketinggian terlalu tinggi, itu tidak bagus juga. Kenapa? Jadi pohon itu tidak kelihatan karakternya, tegapnya nggak kelihatan. Mohon maaf teman-teman saya praktekkan. Nah, di sini kalau dengan posisi tinggi, terlalu tinggi, jadi seperti apa ya? Artinya kurang mantap, kurang kekar gitu loh. Jadi posisi kekar begini, pohon itu tentunya bagus kelihatan. Jadi kesan tuanya akan muncul. Nah, saya contohkan seperti ini teman-teman. Nah, ibaratnya kita berdiri begini. Nah, jadi kekar lengan besar ya, lengan besar dengan posisi badan yang pas. Tentunya dia proporsinya luar biasa gitu loh. Nah, ini sempat dulu memang tinggi. Saya ceritakan tinggi. Saya lihat kok karakter tuanya kurang muncul. Gregetnya nggak muncul gitu. Perhatikan sekali teman-teman ya, antara besar dan tinggi. Jangan sampai pohon itu ketinggian. Nah memang bagus, jadi ya kesannya bagus. Namun kalau kita berkompetisi dalam sebuah kontes, nah ketemu pohon-pohon yang sterek, yang bagus karakternya. Nah ini kita kelemahannya di sana. Jangan sampai endingnya kita kecewa. Tentunya lebih banyak belajar. Nah jangan lupa di channel Suka-Suka Beli Bonsai. Nah kita akan berbagi terus teman-teman. Nah di sini kita kembali lagi. Nah ini saya potong. Akhirnya dengan diameter batang seperti ini dan lengkukan seperti ini, saya ambil posisi seperti ini tingginya. Jadi jatuhnya medium ya. Jadi jatuhnya ini medium teman-teman. Nah setelah kita berbicara tentang besar batang dan tingginya ya, gerak dasar enak, berarti kita kembali ke percabangannya untuk mematangkan. Jadi terkesan proporsinya ada. Nah kematangannya ada. Di sini dengan gerak batang begini, dengan kita pikirkan juga akar ya, akar ini ya. Nah ini nih teman-teman. Nah namun sebelum kita bahas cabang dulu. Nah di cabang ini kita lihat batangnya sebesar apa. Nah ini usahakan sedapat setengah, kalau bisa dapat setengah batang ini. Nah saya lihat di sini juga ya
sudah lumayan besarnya di sini, dengan ini hampir mendekati ya, jadi kematang muncul. Nah di sini pecah lagi cabang. Nah ini mau gaya apa gitu loh. Nah ini cabang pun, anak cabang ini perhatikan teman-teman. Tentunya harus kematang. Nah kematang ini harus ada pengelosan. Nah kalau teman-teman nggak ngelos, contoh dari sini ya, kita tarik di sini terus ya, biarin dia los dulu. Memang lambat terkesannya, tapi hasilnya maksimal. Nah di sini juga teman-teman perhatikan. Nah kebetulan di sini saya kerjakan sendiri teman-teman, saya praktekkan sendiri. Bagaimana pengalaman saya tuangkan di sini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah di sini perpecahan kembali, di sini ketukan cabang ya, anak cabang ya ini. Nah di sini ranting mulai. Nah ranting pun sudah matang. Apalagi anak ranting, cucu ranting. Nah nanti di sini akan membuat cucu ranting ini teman-teman. Nah di sini ya kita sengaja potong ngacak dulu ya. Kita cari titik tumbuhnya yang terkuat. Kalau memang di sini ada titik tumbuh yang kuat, bagus kuat. Nah mungkin kita potong di sini atau di sini. Kita lekuk lagi ya. Biar dia bertekuk-tekuk seperti ini. Nah jadi kita main cutting teman-teman. Nah kayak di sini kan kita tekuk ke sini dulu, baru kita potong, tarik lagi ke sini, potong, tarik lagi ke sini. Jadi sap-sapnya tuh kelihatan. Itu cabang pertama. Nah ini ada liukan bagus juga. Nah, kembali ke cabang kedua. Nah di sini cabang ini teman-teman perlu saya jelaskan juga. Cabang kedua ini saya punya permasalahan dulu. Ini patah. Jadi di sini nggak ada. Yang ada cuma ke belakang. Nah namun komposisi pohon harus tangannya ke depan begini. Jadi seolah-olah teman-teman perhatikan ya. Jadi kita seperti begini posisi tangannya. Nah ini. Jadi kalau memposisikan pohon, tangan kanan dan tangan kiri saya anggap ya, usahakan begini posisinya. Teman-teman ya. Jangan begini. Nah, jangan begini. Ya, kita posisikan seperti ini. Jadi enak. Antara banyak yang bingung. Kadang-kadang teman-teman jadi jatuhnya begini. Di sini begini, dia ke sini. Usahakan seperti ini. Nah, jadi sama dengan ini. Ya. Jadi seolah kita mau mohon sesuatu namun cantik sekali kita. Ya, jadi ini. Nah, ini saya lakukan. Nah, kita kembali ke cabang nomor 2 tadi. Nah, dengan tidak adanya ini, jadi pohon ini terasa hampa. Jadi tanpa ada gregetnya gitu, karena ada yang pincang, ada yang kurang. Nah, di sini tentunya tantangan saya harus membuat anak cabang di sini. Namun dari titik tumbuh sulit sekali, namun ada solusi. Jadi saya melakukan menyusui di sini ya. Jadi saya tempel untuk Okianti bisa ya. Ini contohnya, ada fotonya masih ya. Nah, jadi saya susui ini, namun dengan gaya dan pola sistemnya, Hokianti yang akan kita tempel, kita tanam dulu di bawah. Dalam sebuah pot yang besar, harapan kita dia subur. Nah, yang ini diarahkan. Dengan cara lukai dikit, lantas ditempel ya. Ditempel, pakai kawat boleh, dengan dibalut dengan plastik boleh, ya. Sekuat-kuatnya nempel. Nah, tentunya yang kita pakai nyusunya harus dipompa, harus subur. Harapkan apa? Kalau kita pompa dengan subur, dia akan bengkak, tambah besar sendiri. Nah, akan otomatis sendirinya akan lengket. Nah, ini pun saya biarkan dulu loh, sampai kencang terus, yang lain-lain kita pangkas. Nah, ini terus loh, teman. Baru saya potong. Dan itu pun saya potong sudah besar, jangan kecil. Nah, jangan sampai kita suplainya nanti bermasalah. Nah, ternyata ini tumbuh seperti ini. Nah, dan ini pun saya udah ada cabang ya. Ini anak cabang ini saya buat ya. Nah, ini udah awalnya udah ada, ini yang belum. Dengan proses ini 3 tahun. Nah, 3 tahun ini. Nah ini pun kita udah pecah menjadi anak cabang juga ya. Cabang memang ranting ya. Nah, ranting ini sudah kita proses. Nah, ini udah posisi udah punya dia. Jadi seperti saya bilang tadi, udah tangan begini tuh udah kita punya. Nah, inilah yang harus kita cermati dalam sebuah proses program. Jangan sampai asal program namun tidak ada hasil. Nah, kalau kami di sini dalam program ini kami mempraktekkan dengan tumbuhnya selalu kami arahkan. Arahkan mencari posisinya untuk membuat dimensi belakang. Karena kadang-kadang teman-teman dibiarin tumbuh liar, kita nggak memperhatikan dimensi belakangnya ini. Contoh, dengan cabang ini ya, saya tentunya mencari ruang kosong di sini, membuat dimensi yang di sini. Nah ini teman-teman perhatikan. Nah kadang-kadang kalau kita lebat ini nggak diperhatikan. Nah bagaimana kalau itu tidak ada? Tentunya hambar juga. Nah di sini teman-teman perhatikan ruang kosong, ada dimensi ini. Nah ini ada nih. Jadi tidak kosong, ruang kosong namun tidak kosong, ada isi ya. Dimensi kejauhannya ada. Jadi pohon itu meninggalkan pesan dan kesan.
Pesannya apa? Wah, pohon ini karakternya 2. Kesannya, wih, kok dimensinya masuk ya jauh cabang gitu. Nah itu munculkan, terutama kepada juri ya. Karena juri itu kalau memenang pohon itu, wah, ini kesan pohonnya kok enak sekali ya. Tembus pandang, jadi sap-sapnya kelihatan, dimensinya kelihatan, komposisinya. Nah, jadi teman-teman perhatikan komposisinya, jangan lupa perspektifnya ya, besar, kecil, 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 kecil. Itu enak sekali dipandang. Nah ini, nah kembali juga di sini nomor cabang nomor 2. Bagaimana membuat ruang kosong juga, namun kelihatan dimensi belakangnya ini. Nah, dan kematangannya harus seimbang juga. Nah ini teman-teman perhatikan. Sama juga seterusnya. Nah dimensi ke belakang biar kalau bisa ketemu. Ya, nanti di sini kalau tutupi daun-daunnya lebat, nah mahkota sudah ada ya. Nah biasanya tantangan teman-teman membuat mahkota ini, karena kita udah bahas kemarin pembuatan mahkota di Anting Putri hampir sama. Nah teman-teman ikuti terus channel Suka-Suka Beli Bonsai untuk belajar untuk pemahaman tentang bahan-bahan investasi. Jangan asal milih bahan ya. Nah di sini teman-teman perhatikan menyeluruh. Nah untuk membuat jarak pandang, jadi tajuk-tajuk segala macam ya, teman-teman biarkan aja dulu. Nanti sendirinya dia akan mencari dan arahkan sendiri dengan kawat pelan-pelan. Jangan dipaksa. Nah jadi tahap di sini dalam proses seperti ini kita udah nggak menggunakan kawat di dalamnya. Nah jadi tahapan pohon itu kelihatan benar, gitu. Nah di sini teman-teman, nah jadi nggak ada kawat lagi kita. Nanti paling kita menggunakan kawat di ranting ya, anak ranting ini untuk mengarahkan buat cangkang ya. Nah kalau menurut saya cangkang namanya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Daun-daun ini untuk kematangan aja. Di sini udah ada kawat, teman-teman perhatikan, nggak ada kawat sudah. Nah jadi tinggal menunggu hasil. Harapan kita ini bisa berkompetisi dan bisa menang kan, itu tentunya setiap trainer itu berkarya, tentunya harapan mereka ya berkompetisi dan pohon kita bisa punya nilai gitu loh. Karena kalau udah kompetisi menang tentunya harga investasi itu nggak perlu saya sampaikan, teman-teman udah paham. Yang itu teman-teman. Jadi progresnya teman-teman lihat sendiri seperti apa desainnya saya. Ini desainnya kita. Nah kita kembali ke akar sekarang. Nah di sini kita belum bahas akar. Dalam prosesnya dalam pot sebesar ini, tentunya teman-teman di bawah kalau bisa double pot boleh ya. Tanpa double pot pun nggak masalah. Namun kalau saya pribadi tetap pakai double pot. Kenapa? Tujuannya yang akar yang tengah-tengah ini nggak turun. Jadi tujuan kami yang akar tengah-tengah itu mengurangi penyerapan makanan dari bawah. Harapan kenapa? Kenapa harus begitu Pak De? Ya karena fokus kita ke sini membuat akar di samping ini. Nah. Karena Okianti mencari akar yang besar-besar dengan terah itu sulit teman-teman. Agak sulit ya saya dapat. Memang saya cari beberapa tempat ya. Ada namun agak sulit. Nah di sini saya arahkan akar ini. Dalam program kita tetap kita arahkan. Kami dulu melakukan pemotongan di sini. Karena akarnya masuk jadi kami potong. Muncullah akar ini. Nah akar ini kami arahkan biar besar dia. Arahkan ke luar pot ya. Karena di bawahnya ada pot kita arahkan sini tujuannya tetap besar. Nah ini udah segini kita dapat. Nah termasuk juga ini, dan termasuk juga ini pemotongan udah mulai ada akar. Nah dalam prosesnya ini begini. Nah ini semua keliling kita arahkan. Dalam proses akar ini tetap teman-teman arahkan ya. Nah kalau yang kurang pas atau gimana kesuburannya kasih moss saja. Nah ini ada moss nih teman-teman. Nah jadi taruh moss di bawahnya, ya kayak begini ya. Jadi kita arahkan akar-akar semua arahkan. Ini keliling akarnya. Nah, ini teman-teman perhatikan. Nah di sini tingkat kesuburnya luar biasa teman-teman. Yang penting teman-teman jangan lupa bagaimana pemupuk itu rutinitas dilakukan. Teman-teman kalau program jangan asal naruh. Bagaimana pohonmu subur kalau ditaruh aja tanpa dipupuk, tanpa selingin pupuk-pupuk yang lain. Nah itu tentunya. Kalau berkaitan pupuk, variasi nggak masalah. Seperti jangan sampai seperti bosan teman-teman. Nah ini teman-teman perhatikan secara detail bagaimana prosesnya ke depannya. Teman-teman perhatikan, sebuah pohon Hokianti. Harapan kami ke depannya berprestasi. Gitu terus channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Untuk mendapatkan tutorial dan inspirasi. Tentunya juga jangan lupa semoga dapat bahan-bahan yang untuk investasi. Salam dari Suka-Suka. Semangat selalu bonsai.